Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita dan berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, dan ajar kami ya Roh Kudus. Tuntun kami agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudaraku, lewat kehidupan kita hari demi hari, kita dapat merasakan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Sekalipun kita sering mengecewakan Tuhan melalui ketidaktaatan dan pemberontakan kita, tetapi kasih setia Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Tuhan tetap menyayangi kita. Pemazmur berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sangat mengerti segala kelemahan kita, karena Dia ingat bahwa kita ini debu. Sekalipun Tuhan tahu kelemahan kita, bukan berarti Ia akan membiarkan kita hidup dengan sembarangan, hidup seenaknya sendiri, dan terus jatuh ke dalam dosa. Seringkali kita membuat kesimpulan bahwa sebagai manusia adalah wajar bila melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Walaupun Tuhan mengerti bahwa kita ini lemah, tetapi Tuhan tidak akan berkompromi dengan dosa-dosa yang kita perbuat, saudara. Tuhan tahu bahwa hari-hari kita di dunia sangatlah singkat. Karena itu, Ia menghendaki agar kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan terus berjuang mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dengan hati yang takut dan gentar. Pemazmur juga berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Karena Tuhan tahu kita ini lemah, maka Ia tidak akan melepaskan tangannya untuk menolong kita, dan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, melalui Roh Kudus sebagai Parakletos, yang artinya penolong atau pembela, Tuhan akan menolong, membimbing, dan menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Tujuannya adalah supaya kita hidup dalam kebenaran, sehingga tidak mengalami kebinasaan. Bangsa Israel seringkali jatuh dalam dosa pemberontakan, namun Tuhan tetap sabar terhadap mereka. Firman Tuhan berkata, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudaraku, setiap manusia pasti memiliki kelemahan, entah disadari atau tidak. Seringkali kita tidak mau mengakuinya dan merasa gengsi untuk mengatakan bahwa kita ini lemah. Kita menganggap diri kita kuat dan mampu. Pertama kali ketika mendapat panggilan dari Tuhan, Nabi Yesaya mengalami perkara yang luar biasa, di mana Tuhan menyatakan kemuliaan atasnya, dan melalui para malaikatnya, Tuhan memperdengarkan suaranya.
Pada saat itulah Yesaya menyadari akan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Seseorang yang najis, lemah dan tidak layak. Lalu Tuhan berkata, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudaraku, untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus dapat melihat siapa kita ini di hadapan Tuhan dan mau mendengar suara Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak peka akan suara Tuhan, sehingga hidup mereka menempuh jalan yang salah. Hal ini disebabkan karena perhatiannya yang lebih besar terhadap perkara-perkara duniawi, terfokus pada kekuatan dan kepintaran manusia. Tuhan menghendaki setiap orang percaya mempunyai pendengaran yang peka terhadap suaranya. Karena dari mendengar suara Tuhan, kita menyadari keberadaan kita dan langkah-langkah hidup kita akan terarah. Dan ketika kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Ia akan mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Saudaraku, mari belajar mengakui kelemahan-kelemahan kita. Terkadang masalah, pencobaan, kegagalan, dan sebagainya dipakai Tuhan sebagai alat untuk membuat kita sadar akan keberadaan kita yang lemah dan terbatas ini, sehingga kita bisa belajar bergantung dan mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus diizinkan Tuhan mengalami ujian dan tantangan, bahkan harus menghadapi duri dalam daging. Tetapi ia menyikapi setiap masalah yang ada dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin bila kita berada dalam kondisi seperti Paulus, kita akan banyak mengeluh dan memberontak kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus tidak bersikap demikian. Ia justru mengakui kelemahannya dan menerima semua itu dengan senang dan rela. Karena ia mengerti benar bahwa justru dalam kelemahannya, ia menjadi semakin kuat karena kuasa Tuhan dinyatakan atasnya. Mari saudara, hari ini kita sadar bahwa kita hanyalah debu. Kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan mengerti kita hanyalah debu. Untuk itu, Tuhan akan memampukan, menolong, dan membela kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari kami hanyalah debu. Ampuni kami jika hidup kami cenderung untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kami menyadari kami lemah dan terbatas. Untuk itu tolong kami ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, karena kami tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Kami mau terus bergantung dan hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.